Ini adalah part ke-6 dari komik The Boys. Part sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Di gudang milik Vought, 3 pekerja di sana disuruh memindahkan 6 peti flamethrower serta 10.000 peluru depleted uranium yang membuat mereka bingung apa yang akan Vought lakukan. Sementara itu, Huey yang akan berangkat kerja terkejut melihat semen di bawah pintunya dan yang aneh kenapa selalu ada darah di sana. Di sisi lain, Butcher terlihat menemui Rainer di sebuah restoran di mana Rainer ingin membicarakan soal G-Man. Rainer memberitahu kalau satu anggota inti dari G-Man yaitu Silver Kincaid tiba-tiba datang ke Cranbrook tanpa kostum hanya menatap ke sebuah toko dan ketika polisi menanyainya, dia balik bertanya di mana Uncle Paul dan sesaat kemudian darah mulai keluar dari tubuhnya yang menewaskannya di tempat. Dan karena kekuatan Silver Kincaid adalah memanipulasi tekanan dan deskripsi kematiannya mirip seperti pembunuhan yang dia lakukan, jadi indikasi terbesarnya Silver Kincaid melakukan bun-bun. Tapi sayangnya, karena ada warga yang mengupload itu ke YouTube, Vought lebih dulu sampai pura-pura sebagai CIA dan mengambil tubuh dari Kincaid. Rainer juga memberitahu kalau tim ini terlalu bobrok karena meski memberi keuntungan terbesar, tapi mereka sering ribut satu sama lain di tempat umum. Perselisihan antara G-Style dengan G-Coast soal tukul masih berlanjut, bahkan sudah ada 6 atau 7 anggota G-Man yang disingkirkan oleh Vought. Dia tahu ada yang aneh soal G-Man, dia ingin tahu akar dari masalah ini, dan dengan tewasnya Kincaid, mungkin ini kesempatan mereka untuk masuk. Butcher pun berkata kalau sifat Subs memang seperti itu dan Rainer mengerti kalau image dari G-Man adalah anak rebel, tapi Bun-Bun itu sama sekali berbeda. Setelahnya, Butcher mulai menyusun rencana. Dia menyusun setiap member dari G-Man yang dipimpin oleh John Godolkin, tapi meminta Huey menjelaskan siapa mereka dari file yang dia berikan. Huey pun mulai menjelaskan kalau G-Man terdiri dari 7 tim, 80 lebih anggota, dan grup superhero terbesar di dunia. Mereka bukanlah grup terkuat meski bergabung, dan bukan juga grup spesial seperti The Seven, tapi mereka adalah grup pencetak uang bagi Vought yang populer karena dipasarkan sebagai grup berisikan subs buangan yang dipungut oleh Godolkin dan dilatih untuk menolong sesama yang ditindas otoritas. Butcher pun menyanjung penjelasan itu, tapi image itu omong kosong. Itu hanya image buatan Vought dan yang mereka lakukan hanyalah aksi superhero biasa. Bahkan, beberapa dari mereka ada yang lepas kendali, seperti Nubia dengan petirnya, yang kalau Kincaid tidak menghancurkan jantungnya, tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi. Tapi meski begitu, Nubia terlihat telah kembali dari kematian. Setelahnya, Butcher memberitahu kalau misi ini hanyalah pengawasan, tapi karena rumah Godolkin sempat terbakar, semua penyadap mereka telah hilang, dan karena sulit memasukkan orang ke sana, jadi untuk menaruh penyadap, mereka akan menyusup ke G-Wiz, versi junior dari G-Man yang sering mondar-mandir ke rumah Godolkin dan calon anggota G-Man. Huey pun menanyai siapa yang akan menyusup masuk, dan sesaat kemudian, dia disuruh memakai pakaian superhero dengan aksen G. Setelahnya, G-Wiz mengadakan party untuk menyambut Huey yang diberi nama superhero Bagpipe, dan mereka juga memberitahu nama asli mereka serta mengajak Huey jalan-jalan. Buzzcut atau Randall membawanya ke Penguin Room yang berisikan koleksi video penguin, dan Huey juga menggali sedikit-sedikit seperti menanyai apakah benar mereka dibawa oleh Godolkin dari kecil. Di sisi lain, Butcher terlihat menemui Legend untuk menanyai apakah berkas yang dia kirim bisa menahan Huey di sana, dan Legend berkata itu akan cukup untuk menempatkan penyadap karena Godolkin tidak akan repot-repot mengeceknya langsung. Dia akan menyuruh G-Man-nya, di mana G-Man-nya akan menanyai Vought, tapi karena tidak dianggap penting, jadi paling butuh 2 hari sampai Vought dan Godolkin menyadari kalau berkas itu palsu.
Melihat muka Butcher seperti khawatir, Legend menanyai apakah dia khawatir pada Huey, tapi Butcher berkata dia punya perasaan aneh akan ini karena Rainer tiba-tiba bertingkah aneh, dia tiba-tiba terobsesi pada G-Man dan menyuruhnya memprioritaskan mereka. Legend juga tidak tahu itu, dan sebelum pergi, Butcher berterima kasih pada Legend karena telah menceritakan soal vote pada Huey selagi Legend tidak membicarakan banyak hal soal Mallory. Sementara itu, MM ditugaskan untuk memecahkan kasus Kincaid di mana dia pergi ke Cranbrook dan berdiri persis di tempat Kincaid mati. Davenport, polisi yang menghampiri Kincaid juga datang menghampirinya dan MM langsung memperlihatkan badge CIA-nya yang setelah diperiksa, Daven bisa memastikan itu asli. Setelahnya, MM pergi ke toko yang ditatap oleh Kincaid, di mana toko itu ternyata baru direnovasi, dan sebelumnya itu adalah sebuah bar, dan sebelumnya lagi toko es krim. Saat keluar, karena G-Man berisikan orang buangan, MM menanyai Devon apakah ada panti asuhan di sini, yang dijawab tidak olehnya, tapi dia bisa mencari datanya di komputer miliknya. Kembali ke Huey, saat Jiwi sedang ngisengin The Seven, Huey ikut-ikutan, tapi saat dia menghina A-Train yang mengambil telepon, ternyata Starlight yang membuat mereka saling kenal suaranya. Setelahnya, Jiwis mengajak Huey ke rumah Godolkin yang diikuti oleh Frenchie dan Female untuk jaga-jaga, dan saat di sana, Huey disambut oleh Godolkin dan para G-Men-nya. Di sisi lain, Mr. Edgar, CEO dari Vought dan si pria Vought terlihat sedang membicarakan perusahaan, tapi menyinggung soal kekhawatirannya pada Homelander. Pria Vought mengatakan kalau Homelander memang sadistik, tapi dia tidak pernah kehilangan kendali dan tidak ada tanda-tanda kalau itu akan berubah, apalagi Homelander juga sedang sibuk mempersiapkan Herogasm. Setelahnya, pria Vought memberitahu kalau mereka harus mengambil tindakan pada Godolkin karena meski kejadian Kincaid tidak lebih buruk dari kejadian Nubia, tapi cepat atau lambat, sesuatu pasti akan terjadi dan menurutnya mereka harus melakukan sesuatu untuk menjaga perusahaan. Kembali ke Huey, saat dia datang, Groundhog terlihat tidak suka padanya, yang membuatnya bingung, dan ketika dia masuk ke dalam rumah Godolkin, Frenchie melaporkan itu pada Butcher, dan mereka terus mengawasi. Di dalam, setelah menanyai sedikit soal Huey atau Bagpipe, Godolkin menyuruhnya memberi suratnya pada Critter, serta meminta Jiwis mengajak Huey jalan-jalan. Melihat Godolkin seperti kesal dan G-Man sangat kasar, Huey menanyai itu pada Jiwis, dan Jiwis memberitahu kalau Godolkin sangat benci ketika Vought mengirim subs, dan setiap member dari G-Man juga selalu kasar pada mereka karena mereka melihat Jiwis sebagai saingan masa depan. Setelahnya, Jiwis mengajak Huey ke dapur dari G-Man, di mana Huey langsung menempatkan penyadap, dan ketika dia ke toilet, Huey juga menempatkan satu, tapi ketakutan ketika Nubia menghampirinya dan menyuruhnya membunuhnya. Teriakan Huey ini sempat membuat Frenchie dan Female panik, tapi karena Huey tidak menekan tombol bantuan, mereka tidak pergi untuk menolongnya. Jiwis pun segera datang menenangkannya, memberitahu kalau hanya kata itulah yang bisa dikatakan Nubia, dan tak lama kemudian, Godolkin dan G-Man juga datang untuk membawa Nubia ke kamarnya. Melihat itu, Huey menanyai kenapa Godolkin membiarkan Nubia seperti itu, dan Godolkin hanya menjawab kalau Nubia itu anaknya sama seperti yang lain. Setelahnya, Huey menempatkan beberapa penyadap di ruangan lain dengan Frenchie mengkonfirmasi itu, dan sebelum tidur, Huey tidak sengaja mendengar sesuatu di ruangan yang saat dia hampiri, ternyata Jiwis sedang nobar film Penguin dan mengajak Huey ikut nobar. Huey pun terkejut dan nolak sebelum pergi ke kamarnya. Kembali ke MM, setelah mencari di komputer Devon, dia tidak menemukan satupun anak bernama Kincaid, jadi sekarang dia akan mencari orang bernama Paul. Saat sedang mencari, Devon menanyai MM bagaimana dia masuk CIA, yang dijawab kalau dia berhutang pada bosnya yang membantunya soal masalah keluarga, jadi sekarang dia harus balas budi. Di sisi lain, Monkey di kantornya didatangi oleh wanita lumpuh yang saat dihampiri, dia berkata, "Kamu mau saya hisap?"
Mendengar ini, Monkey yang fetisnya freak ini berusaha keras melepaskan celananya, tapi karena kelamaan, wanita itu berjalan pergi yang membuat Monkey kebingungan, tapi saat dia kembali ke kamarnya, harddisknya telah hilang. Dan tak jauh dari situ, ada Butcher yang menenteng harddisknya. Paginya, setelah memberitahu Jewish kalau dia akan pergi sebentar, Huey menelpon Butcher untuk memberitahu kalau benar G-Man itu bajigur, namun Jewish mereka berbeda, mereka benar-benar baik dan tidak membenci satu sama lain. Butcher pun menanyai lalu apa, dan Huey mengatakan kalau dia ingin menyamar lebih lama lagi, karena meski tugasnya selesai, tapi mungkin dia bisa menolong Jewish agar tidak seperti G-Man. Butcher pun mengatakan kalau itu sia-sia, tapi Huey meyakinkan Butcher kalau Jewish itu baik, dan Butcher akhirnya membiarkan Huey bergerak sesuai instingnya, tapi tetap memperingatkan kalau seorang Subs tetaplah Subs. Setelahnya Huey pergi menemui Annie, mereka main di taman, ngobrol-ngobrol di sana, dan ketika akan pergi, Annie menanyai pendapat Huey soal Subs, yang dijawab Huey kalau dia tidak tertarik, dan mendengar jawaban itu, Annie tidak lagi lanjut membahasnya. Kembali ke G-Man, Godolkin terlihat makan dengan para G-Man-nya dan ngomong ngalor ngidul. Saat makan, Critter mulai mengeluhkan soal banyaknya member dari G-Man karena kalau mereka terus merekrut orang, maka G-Man akan semakin besar, keamanannya pasti akan semakin buruk, jadi dia takut akan ada mata-mata. Pembicaraan mereka ini tentu saja didengarkan oleh Frenchie, dan tak lama kemudian, mendengar G-Style sebentar lagi datang, G-Man terlihat risih, tidak suka akan itu karena mereka sangat berisik. Tapi ketika King Helmet dari G-Style muncul, mereka bersikap seperti biasa. Kembali ke Butcher, dia mulai melihat isi dari harddisknya Monkey yang isinya penuh video penguin lumpuh, tapi saat sedang menggali, Butcher terkejut akan sesuatu yang membuatnya marah dan meninju monitornya.